Pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal merupakan jenis pompa yang paling umum digunakan dalam teknik lingkungan. Pompa ini menggunakan impeller berputar untuk mengubah energi kinetik menjadi energi potensial yang diperlukan untuk memindahkan cairan. Pompa sentrifugal ini digunakan untuk memompa air bersih dari sumber seperti sumur, sungai, atau reservoir, serta dalam sistem distribusi air bersih dan pengolahan air limbah. Gambar ini menunjukkan komponen-komponen dalam pompa sentrifugal. Terdapat discharge nozzle, casing, bearings, oil ring, shaft, seal, suction nozzle, impeller, dan volute. Discharge nozzle ini tempat terjadinya air keluar, impeller ini yang membuat air masuk melalui suction nozzle. Nah, prinsip kerja dari pompa sentrifugal itu sendiri didasari oleh gaya sentrifugal yang diciptakan oleh impeller. Impeller itu yang ini. Nah, ketika impeller ini terdiri dari sudut-sudut yang berbentuk kipas atau bilah-bilah melingkar. Biasanya, impeller dipasang pada poros yang terhubung dengan motor penggerak. Ketika impeller berputar, ia menciptakan gaya sentrifugal yang kuat, sehingga putaran impeller ini menciptakan tekanan rendah di pusat pompa. Ketika terjadinya tekanan rendah di pusat pompa, terjadi hisapan yang membuat air masuk melalui saluran masuk pompa, melalui suction nozzle yang di sini. Nah, ketika cairan memasuki impeller, putaran impeller ini mendorong cairan ke arah tepi impeller, menciptakan aliran yang lebih kuat saat cairan meninggalkan impeller. Ketika cairan meninggalkan impeller, ia mengalami peningkatan tekanan secara bertahap. Cairan yang meninggalkan impeller ini dikeluarkan melalui saluran keluar pompa yang terhubung ke dalam sistem perpipaan atau tangki. Prinsip kerja ini berulang terus saat impeller terus berputar, menciptakan aliran terus-menerus dari cairan yang dipompa. Efisiensi dari pompa sentrifugal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran dan desain impeller, kecepatan, jenis cairan yang dipompa, dan hambatan dalam sistem perpipaan juga mempengaruhi efisiensi dari kinerja pompa sentrifugal. Selanjutnya, kinerja pompa sentrifugal. Kinerja pompa sentrifugal ini meliputi head, kapasitas, NPSA, dan kavitasi. Head ini menunjukkan kemampuan pompa untuk menghasilkan tekanan. Semakin tinggi head, semakin tinggi juga tekanan yang dapat dihasilkan oleh pompa. Head total pompa sentrifugal ini tergantung pada perbedaan tinggi tekanan antara saluran masuk dan saluran keluar pompa. Head yang lebih tinggi diperlukan untuk mengatasi resistensi atau hambatan dalam sistem perpipaan seperti panjang pipa, penurunan ketinggian, atau kehilangan gesekan. Yang kedua ada kapasitas. Kapasitas ini menggambarkan jumlah cairan yang dapat dipindahkan oleh pompa dalam satu waktu. Kapasitas pompa sentrifugal bergantung pada ukuran dan desain impeller, kecepatan putaran pompa, dan karakteristik fluida yang dipompa. Pompa dengan kapasitas yang lebih tinggi dapat memindahkan lebih banyak cairan dalam waktu yang sama. NPSA atau Net Positive Suction Head merupakan parameter yang penting untuk menghindari kavitasi. NPSA yang disediakan harus lebih besar dari NPSA yang dibutuhkan agar pompa tidak mengalami kavitasi. NPSA dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekanan hisap, elevasi, kecepatan aliran, viskositas fluida, dan desain sistem perpipaan. Selanjutnya ada kavitasi. Kavitasi ini dapat terjadi jika tekanan hisap pada pompa turun di bawah tekanan uap cairan, yang mengakibatkan pembentukan gelembung-gelembung uap. Kavitasi dapat merusak impeller dan menyebabkan penurunan kinerja pompa. Selanjutnya ada penggunaan pompa sentrifugal. Di sini ada dua jenis dari pompa sentrifugal. Yang ini untuk skala kecil, seperti untuk mengalirkan air dari sumur atau dari kolam. Selanjutnya ada skala industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya di sini akan membahas tentang pompa vakum, yaitu dengan outline pengertian, prinsip kerja pompa vakum, bagian-bagiannya, serta fungsinya pada bidang teknik lingkungan. Nah, apa itu pompa vakum? Pompa vakum merupakan pompa yang digunakan untuk mengeluarkan molekul suatu gas ke tempat lain berdasarkan dengan beda tekanan. Untuk prinsip kerja dari pompa vakum itu sendiri, yaitu bahwa gas akan bergerak dari tekanan yang tinggi ke daerah yang tekanannya rendah. Bisa dilihat di sini. Dengan itu dapat menciptakan ruang hampa udara dengan mengeluarkan gas dari ruang tertutup atau mengkompresinya sehingga tekanannya lebih rendah dari sekitarnya. Untuk bagian-bagiannya sendiri, kita bisa lihat di sini ada casing atau badan luar dari vakum tersebut. Nah, fungsi dari casing ini yaitu melindungi komponen internal dari kerusakan dan kontaminasi eksternal. Yang kedua, kita lihat ada rotor ya. Rotor ini yang bekerja sebagai turbin yang berputar. Yang ketiga, ada di sini ada outlet port, yang terus ada outlet connection serta inlet port. Nah, inlet port dan outlet port ini merupakan tempat masuk dan keluarnya gas. Jadi di sini inlet port gasnya masuk, di sini gasnya keluar. Dan selanjutnya ada yang namanya outlet connection, lalu inlet connection. Nah, untuk fungsi dari bidang TLC itu sendiri, itu digunakan pada praktek laboratorium. Nah, di sini pompa vakum laboratorium ini
bekerja untuk mengekspansi volume udara dari sebuah wadah. Karena mungkin di beberapa percobaan membutuhkan proses yang namanya anaerobik atau yang biasa kita sebut dengan tidak membutuhkan udara. Nah, dengan adanya pompa vakum ini diharapkan bisa membantu mengeluarkan gas yang masih tersisa pada bagian suatu wadah, khususnya seperti yang digunakan pada praktikum. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Pompa submersible. Ini merupakan bagian dalam pompa submersible. Bisa dilihat ya. Lanjut. Prinsip kerja submersible. Pompa submersible memiliki dua komponen, yaitu yang pertama, motor pompa submersible berada di dalam tabung tahan air, diberi daya listrik untuk menggerakkan impeller memompa cairan. Dan yang kedua, impeller adalah bagian yang berputar secara memompa cairan. Ketika motor berputar, maka impeller juga akan berputar dan menciptakan tekanan negatif di sekitar area hisap pompa. Lalu kita masuk ke prinsip kerja submersible. Yang ada 4 prinsip kerja. Yang pertama ada suction, pumping, discharge, and kembali ke siklus awal. Yang pertama suction atau merupakan hisap, menghasilkan aliran cairan ke dalam pompa melalui pipa hisap. Yang kedua pumping atau bisa dibilang pompa, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi kinetik yang digunakan untuk memindahkan cairan. Dan yang ketiga ada discharge atau bisa dibilang pengepakan, yang artinya untuk memompa cairan dalam jumlah yang besar atau melawan tekanan yang kuat. Yang keempat, kembali ke siklus awal, yang artinya pengoperasian akan berlangsung otomatis hingga mencapai pompa efektif. Terus kita masuk ke kinerja pompa submersible. Ada 4 kinerja. Yang pertama ada heat, yang kedua ada kapasitas, yang ketiga ada NPSH, yang keempat ada kavitasi. Untuk bagian heat tinggi vertikal dari permukaan air ke tinggi di mana pompa dapat memompa air. Terus kapasitas dalam pompa submersible mengacu pada jumlah air yang dapat dipindahkan oleh pompa dalam suatu periode waktu tertentu. Terus NPSH dalam kinerja pompa submersible mengacu pada tinggi tekanan minimum yang harus ada di sisi hisap pompa agar dapat bekerja dengan efektif dan mencegah terjadinya kavitasi. Yang terakhir, kavitasi dalam kinerja pompa submersible yaitu terjadi ketika tekanan di sisi hisap turun di bawah tekanan uap air pada suhu operasional pompa. Kita next ke penggunaan pompa submersible dalam bidang teknik. Di sini ada 4 gambar ya. Gambar yang pertama itu ada tempat pengolahan air yang menggunakan pompa submersible. Yang kedua ada gambar penyediaan air minum menggunakan pompa submersible. Yang ketiga ada pompa submersible digunakan sebagai penyelingan minyak dan gas. Dan yang keempat ada drainase. Yang pertama itu digunakan untuk memompa air dari sumber ke dalam sistem pengairan di perkotaan atau pertanian. Dan yang kedua digunakan untuk memompa air dari sumber dalam atau sumber air bawah tanah, lainnya ke sistem penyediaan air. Dan yang ketiga digunakan sebagai untuk mengangkut fluida dari sumur minyak atau gas ke permukaan. Dan yang keempat digunakan sebagai mengatasi volume air yang tinggi dan bekerja dengan baik. Pompa piston atau pompa tangan. Pompa piston atau pompa tangan adalah jenis pompa yang menggunakan gerakan naik turun piston untuk gerakan cairan. Pompa ini umumnya digunakan dalam aplikasi skala kecil seperti memompa air dari sumur dangkal atau dalam pengaturan darurat ketika pasokan listrik terputus. Pompa piston juga dapat digunakan dalam aplikasi pengelolaan air limbah kecil. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari pompa piston, yaitu exhaust, intake, barrel assembly, retaining plate, crankshaft, switch plate, slipper, dan piston. Kemudian ini adalah prinsip kerja dari pompa piston, cukup sederhana dan terdiri dari beberapa langkah utama, yaitu sebagai berikut. Penarikan atau langkah hisap. Pada langkah ini piston ditarik ke atas dalam silinder. Ketika piston bergerak ke atas, tekanan di dalam silinder akan menurun, menciptakan perbedaan tekanan antara ruang di atas piston dan ruang di bawah piston. Perbedaan tekanan ini menyebabkan cairan atau fluida masuk ke dalam ruang hisap. Ketika katup hisap yang terbuka, katup hisap akan membuka saat tekanan di bawah piston lebih rendah dari tekanan atmosfer. Kemudian penekanan atau langkah dorong. Setelah piston mencapai titik tertinggi, langkah selanjutnya adalah mendorong piston ke bawah ke dalam silinder. Ketika piston bergerak ke bawah, ruang di atas piston menjadi lebih kecil, yang menyebabkan peningkatan tekanan di dalam silinder. Tekanan yang lebih tinggi ini menyebabkan katup hisap tertutup dan katup dorong terbuka. Cairan yang masuk melalui katup hisap kemudian dipaksa keluar melalui katup dorong yang terbuka dan keluar dari pompa. Siklus ini berulang. Setelah langkah dorong selesai, proses ini akan berulang lagi dengan langkah hisap di mana piston ditarik kembali ke atas. Pompa piston akan terus melakukan siklus ini untuk terus mengeluarkan cairan.
Prinsip kerja pompa piston didasarkan pada pergerakan bolak-balik piston dalam silinder yang menghasilkan perbedaan tekanan untuk menggerakkan cairan. Pompa ini sering digunakan dalam aplikasi membutuhkan tekanan tinggi dan aliran relatif kecil, seperti pompa air tangan atau pompa hidrolik kecil. Kemudian kinerja pompa piston, yaitu kapasitas pompa piston mengatur jumlah cairan yang dapat ditekan oleh pompa dalam satuan waktu tergantung pada volume silinder pompa, kecepatan piston, dan efisiensi pengisian dan pengosongan silinder. Semakin besar kapasitas pompa, semakin banyak cairan yang dapat dipindahkan dalam waktu tertentu. Kemudian tekanan yang dihasilkan oleh pipa piston adalah perbedaan antara tekanan hisap dan tekanan dorong. Semakin besar perbedaan tekanan ini, semakin tinggi tekanan dapat dihasilkan oleh pompa. Pompa piston sering digunakan dalam aplikasi di mana tekanan tinggi diperlukan, seperti sistem hidrolik atau penyiraman air bertekanan tinggi. Kemudian efisiensi pompa piston mengacu pada kemampuan untuk mengubah energi yang dikonsumsi menjadi energi kinetik. Semakin tinggi efisiensi pompa, semakin sedikit energi yang dibuang dalam bentuk panas atau keroncongan, dan semakin efisien pompa dalam melakukan tugasnya. Faktor-faktor seperti desain pompa, gesekan internal, dan segel piston dapat berpengaruh efisien pompa piston. Selanjutnya, keandalan dan umur pakai. Keandalan atau umur pakai. Kinerja pompa piston juga terkait dengan keandalan dan umur pakai. Pompa piston yang lebih baik harus mampu beroperasi dengan konsistensi dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, tanpa memerlukan perbaikan atau pergantian komponen yang sering. Selanjutnya, kebersihan. Pompa piston dapat beroperasi dengan baik jika tidak ada partikel atau kontaminan yang mengganggu pergerakan piston dan katup. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan sistem dan memastikan bahwa fluida yang dipindahkan oleh pompa bebas dari kotoran atau partikel yang dapat merusak komponen pompa. Penting untuk mempertimbangkan faktor. Kemudian, contoh penerapan pompa piston. Pengelolaan air limbah. Pompa piston digunakan dalam berbagai proses pengelolaan air limbah, termasuk pengangkatan air limbah dari sumur septic tank atau ke pengendapan, pemompaan air limbah melalui sistem saluran, dan proses pengolahan air limbah lainnya. Pompa piston sering digunakan karena kemampuannya mengatasi tekanan tinggi dan kebutuhan aliran yang relatif kecil. Kemudian pengelolaan air minum. Dalam pengelolaan air minum, pompa piston dapat digunakan untuk memompa air dari sumur atau sumber air baku ke dalam sistem pengelolaan, seperti filtrasi atau pengelolaan kimia. Pompa piston mampu menghasilkan tekanan yang diperlukan untuk melakukan proses-proses tersebut. Yang nomor 3 adalah pemompaan air bersih. Pemompaan air bersih. Pompa piston juga digunakan untuk pemompaan air bersih dalam berbagai aplikasi di bidang teknik lingkungan. Misalnya, pompa piston dapat digunakan untuk menyediakan air bersih dalam sistem irigasi pertanian, pengairan, atau sistem penyimpanan otomatis. Pompa dosing. Pompa dosing adalah jenis pompa yang digunakan untuk memberikan volume cairan yang sangat presisi dan terukur. Biasanya, pompa dosing digunakan untuk mengirimkan bahan kimia, obat-obatan, atau zat lainnya dalam jumlah yang sangat kecil dengan tingkat akurasi yang tinggi. Peruntukan pompa dosing bervariasi tergantung pada kebutuhan aplikasi. Beberapa contoh peruntukan pompa dosing antara lain: 1. Industri kimia. Pompa dosing digunakan untuk menyampaikan bahan kimia dalam proses produksi kimia yang membutuhkan dosis yang tepat, seperti pengolahan air, pengolahan limbah, atau produksi farmasi. Dan yang kedua, pengolahan air. Pompa dosing sering digunakan dalam pengolahan air untuk menginjeksikan bahan kimia seperti koagulan, flokulasi, atau desinfektan dengan dosis yang terkontrol untuk menghilangkan kontaminan atau meningkatkan kualitas air. Bagian-bagian pompa dosing. Yang pertama ada sabring. Yang kedua ada protektif diafragma. Yang ketiga ada diafragma. Yang keempat ada pump head. Yang kelima ada valve sheath head. Yang keenam ada joint. Dan yang ketujuh ada cover. Prinsip kerja pompa dosing didasarkan pada prinsip dasar pompa perpindahan positif. Pompa dosing menggunakan gerakan mekanis untuk mengisi dan mengeluarkan cairan dengan volume yang tepat. Berikut adalah prinsip kerja umum pompa dosing. Yang pertama ada injeksi bahan. Pompa dosing mulai dengan mengisi ruang kerja dengan cairan atau bahan yang akan diinjeksikan. Ruang kerja ini terdiri dari ruang yang berisi fluida yang akan dipompa dan ruang yang berisi bahan kimia atau obat yang akan diinjeksikan. Yang kedua, pemasukan cairan.
Pompa dosing menggerakkan komponen mekanis seperti piston, membran, atau roda gigi untuk mengurangi volume ruang kerja dan memasukkan cairan ke dalam ruang tersebut. Cairan masuk melalui katup masukan atau suction valve yang terbuka. Yang ketiga, penutupan katup masukan. Setelah cairan diisikan, katup masukan ditutup untuk mencegah cairan kembali mengalir ke dalam ruang masukan. Yang keempat, penyaluran cairan. Pompa dosing mendorong cairan keluar dari ruang kerja dengan memindahkan komponen mekanisnya. Cairan dikeluarkan melalui katup keluaran atau discharge valve yang terbuka. Dan yang kelima, ada akurasi dan kontrol. Pompa dosing biasanya dilengkapi dengan kontrol yang akurat, seperti pengatur kecepatan atau mekanisme penyalaan mati otomatis, yang memungkinkan dosis yang tepat sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kinerja pompa dosing. Yang pertama ada heat atau ketinggian. Heat merupakan perbedaan tekanan antara titik masukan dan titik keluaran pompa. Ini mengukur kemampuan pompa untuk mengatasi resistansi dan mengangkat cairan. Heat diukur dalam satuan ketinggian seperti meter atau kaki. Semakin tinggi heat, semakin besar tekanan yang bisa dihasilkan oleh pompa. Yang kedua ada kapasitas. Kapasitas pompa dosing mengacu pada jumlah cairan yang dapat dipindahkan oleh pompa dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas diukur dalam volume per waktu, seperti liter per jam atau galon per menit. Kapasitas pompa dosing biasanya sangat kecil, karena fokusnya pada pemberian dosis yang presisi. Yang ketiga ada NPSH, atau Net Positive Suction Heat. NPSH adalah parameter yang menggambarkan ketersediaan energi tekanan di sisi masukan atau suction pompa. NPSH diperlukan untuk mencegah terjadinya kavitasi. NPSH diukur dalam satuan ketinggian seperti meter atau kaki. Penting untuk memastikan bahwa NPSH yang memadai tersedia untuk pompa agar dapat beroperasi dengan baik. Dan yang keempat ada kavitasi. Kavitasi terjadi ketika tekanan di sisi masukan atau suction pompa turun menjadi lebih rendah dari tekanan uap cairan yang sedang dipompa, menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung uap dalam cairan. Kavitasi dapat merusak pompa dan mengurangi kinerjanya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga NPSH yang memadai agar menghindari terjadinya kavitasi. Penggunaan pompa dosing dalam bidang teknik lingkungan. Dalam pengolahan air bersih, pompa dosing digunakan dalam pengolahan air bersih untuk menginjeksikan bahan kimia yang diperlukan dalam proses pengolahan. Misalnya dalam proses koagulasi, pompa dosing digunakan untuk menginjeksikan koagulan seperti aluminium sulfat atau polielektrolit ke dalam air untuk membantu menggumpalkan partikel-partikel terlarut. Sedangkan pengolahan air limbah, pompa dosing juga digunakan dalam pengolahan air limbah untuk menginjeksikan bahan kimia yang diperlukan dalam proses seperti pengendapan, flokulasi, atau desinfeksi. Pompa dosing dapat digunakan untuk memberikan dosis yang tepat dari bahan kimia seperti koagulan, flokulan, atau bahan pengoksida ke dalam air limbah.